Salam bagi Bapak dosen dan teman-teman. Di saat ini kami kelompok akan menjelaskan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selamat menonton. Huruf abjad adalah kumpulan huruf atau aksara yang melambangkan bunyi-bunyi bahasa. Merujuk pedoman bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat EYD, edisi 5, abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, di mana dibagi lagi menjadi 21 huruf konsonan dan 5 huruf vokal. Sebagai bahasa fonetis, maka cara melafalkan huruf-huruf bahasa Indonesia ini sama atau sesuai dengan lambang yang dieja atau diproduksi. Nah, yang di PPT itu merupakan contoh huruf abjad yang menunjukkan huruf kapital, huruf kecil, dan pengucapannya. Huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang terdiri atas 5, yaitu A, I, U, E, O. Berikut contoh vokal dan pemakaiannya dalam kata sudah ada di PPT. Nah, teman-teman bisa melihat ini dan mengetahui huruf vokal dengan pemakaiannya yang dimana di dalam kata ini penggunaan huruf vokal itu ada di awal, tengah, maupun akhir. Huruf konsonan adalah huruf mati yang berjumlah 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Diftong adalah huruf gabungan dua huruf vokal dan menghasilkan bunyi sesuai huruf atau lambang yang ditulis. Huruf diftong dilambangkan dengan huruf vokal au, ai, e, dan oi. Huruf diftong au. Posisi awalnya aula, posisi tengah saudara, posisi akhir mau. Ada 11 bagian dalam penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, saya pergi ke sekolah. Yang kedua, kata imbuhan. Kata imbuhan adalah awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda penghubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, kupu-kupu, kura-kura, berjalan-jalan, dan lainnya. Yang keempat, gabungan kata. Ada 5 bagian gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian, gabungan kata yang penulisannya terpisah, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran, dan yang terakhir gabungan kata yang sudah padu. Yang kelima, pemenggalan kata. Ada 5 bagian pemenggalan kata, dapat kita baca secara detail dalam file yang sudah dikirimkan di grup. Yang keenam ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang. Yang ketujuh, ada partikel. Ada 3 bagian partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang kedelapan, singkatan dan akronim. Ada 8 bagian dalam singkatan dan akronim. Saya akan menjelaskan salah satu bagiannya, yaitu satu, singkatan nama orang, gelar sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatannya. Misalnya, H. Hamid adalah Haji Hamid. Yang kesembilan adalah angka dan bilangan. Ada 12 bagian angka dan bilangan. Ada angka Arab dan angka Romawi. Untuk kejelasan selanjutnya, teman-teman bisa melihat dalam materi yang sudah diberikan di dalam grup. Yang ke-10 ada kata ganti. Ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Yang berikut adalah kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Ada sedikit catatan penting yang mengatakan huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Masuk pada bagian yang ketiga, yaitu bagian penggunaan tanda baca. Banyak sekali tanda baca yang selalu dan sering kita temukan ketika kita menulis maupun membaca. Di antaranya akan saya bahas beberapa. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik sendiri selalu digunakan pada akhir kalimat sebuah pernyataan. Kemudian tanda titik pula digunakan di belakang huruf atau angka dalam suatu bagan atau daftar perincian. Tetapi tanda titik ini tidak bisa digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, ketika kita membuat sebuah daftar perincian dan kita menggunakan huruf dan angka, kemudian ada tanda kurung di belakangnya atau kita menggunakan tanda kurung, berarti tanda titik tidak bisa digunakan lagi dalam sebuah tulisan. Kemudian kita masuk pada tanda koma. Tanda koma sendiri sering dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau bilangan. Misalnya kalau dalam bilangan 1, 2, 3, 4. Nah, di antara tanda bilangan-bilangan itu ada tanda koma untuk memisahkannya atau melambangkan urutan dari bilangan-bilangan tersebut. Kemudian tanda titik koma. Tanda titik koma sendiri dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Yang berikutnya tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan.
Kemudian tanda titik 2 juga dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya di sebuah tulisan dialognya antara ibu dan anak. Ibu, kemudian tanda titik 2 barulah percakapan dialog yang ibu katakan. Kemudian tanda hubung sendiri dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Ini yang sering kita temukan bahwa ketika kita menulis ada halaman yang tidak cukup dalam memuat satu kalimat atau satu kata yang tidak sampai, maka dia akan melanjutkan pada baris yang berikut. Nah, tanda hubung inilah yang dipakai untuk menghubungkan kalimat yang di bagian baris atas dan di bagian baris bawah itu adalah satu kalimat, adalah sebuah kata. Kemudian tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Kemudian tanda tanya yang seperti kita semua tahu bahwa tanda tanya dia dipakai pada akhir kalimat tanya. Kemudian tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Kemudian tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Kemudian tanda petik 2 dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tulisan tertulis lainnya. Tanda petik tunggal sendiri dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Kemudian tanda kurung sendiri dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau tambahan penjelasan dari kata-kata yang di luar tanda kurung itu sendiri. Kemudian tanda kurung juga terbagi menjadi tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini dipakai untuk mengapit huruf kata atau angka atau sekelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Misalnya di dalam tanda kurung ada lagi tanda kurung siku yang menjelaskan hal lain lagi yang ada dalam kalimat tanda kurung itu. Kemudian tanda garis miring ini yang kita ketahui sendiri sering kali dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Yang terakhir, tanda penyingkat atau tanda apostrof yang dilambangkan dengan tanda petik. Hanya satu tanda petik. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan ku surati. Di awal katakan ada tanda apostrof atau tanda penyingkat ini. Dia kan ku surati. Kan dalam hal ini sama dengan akan. Bagian 4 ini menjelaskan bahwa bahasa Indonesia itu tidak semuanya bahasa asli dari Indonesia, tetapi juga ada beberapa kata dari bahasa lain, seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Bahasa Arab, bunyi pendek dan bunyi panjang A bukan O.